tulis dalil, pakai dalil, saya nggak ngomong, saya mute kok. Iya, kamu yang GR. Nanti saya tunjukkan, ada dalil, saya sudah buka ya. Oke ya teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Jadi begini teman-teman, memang ini Kristen-Kristen ini memang bodoh kalau saya bilangnya, bukan saya menghina, memang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Di perjanjian lama, ketika orang-orang melihat Tuhan, orangnya yang hancur. Datang perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhannya yang digantung teman-teman ya. Nah di perjanjian lama para nabi menyembah Tuhan Maha Tinggi. Datang perjanjian baru, datang Kristen menyembah Tuhan Maha Rendah. Contohnya di mana ya? Ternyata Pak Pendeta ini ternyata sekolah pun semakin sekolah semakin dia menjelaskan, kelihatan dia punya ngaurnya teman-teman. Nah contohnya di sini, ini saya buka ini. Oke, baik teman-teman, kita akan melihat dan mendengarkan bersama diskusi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Muslim ini mengatakan bahwa kita orang Kristen menyembah Tuhan yang maha rendah. Ya, bukan Tuhan yang maha tinggi, tetapi Tuhan yang maha rendah. Diambil dari ayat yang mengatakan bahwa Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa Yesus adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti manusia dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan ini suatu pelajaran bagi kita untuk kita selalu merendahkan hati ya. Karena guru yang baik adalah guru yang memberi contoh kepada anak-anaknya. Ya, kalau dikatakan guru tetapi tidak pernah muncul, tidak pernah kelihatan, lalu kemudian tidak dapat mengajar, memberi contoh, maka itu bukan guru yang perlu diikuti atau perlu dicontoh. Nah, Yesus adalah guru yang baik, guru yang tegas, guru yang lembut, guru yang penuh dengan kasih sayang. Ya, saking cintanya dia menunjukkan bahwa hukuman dosa itu pasti maut. Itulah sebabnya dia turun dan dia rela untuk mati menggantikan saya dan saudara. Nah, seperti apa serunya, silakan tonton sampai selesai. Tulis dalil, pakai dalil, saya nggak ngomong, saya mute kok. Iya, kamu yang GR. Nanti saya tunjukkan, ada dalil, saya sudah buka ya. Oke ya teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Jadi begini teman-teman, memang ini Kristen-Kristen ini memang bodoh kalau saya bilangnya, bukan saya menghina, memang bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Di perjanjian lama, ketika orang-orang melihat Tuhan, orangnya yang hancur. Datang perjanjian baru, Tuhan melihat manusia, Tuhannya yang digantung teman-teman ya. Nah di perjanjian lama para nabi menyembah Tuhan Maha Tinggi. Datang perjanjian baru, datang Kristen menyembah Tuhan Maha Rendah. Contohnya di mana ya? Ternyata Pak Pendeta ini ternyata sekolah pun semakin sekolah semakin dia menjelaskan, kelihatan dia punya ngaurnya teman-teman. Nah contohnya di sini, ini saya buka, ini Paulus yang menjadi pedoman mereka nih. Dia lari teman-teman, dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Teman-teman, dia nggak bisa jawab ya. Terima kasih teman-teman ya, ayo. Udah mencret dia teman-teman, udah mencret dia. Itu karena apa teman-teman, saya dari tadi baik sama dia. Jadi dia betul-betul error teman-teman tadi ya. Udahlah ya teman-teman, biarkan aja. Ayo teman-teman dukung saya teman-teman. Yang belum follow saya teman-teman. Ayo yang belum follow saya teman-teman ya. Yang belum follow saya follow, tolong ya teman-teman. Ini akun saya, akun kedua saya teman-teman ya. Tolong di follow ya kan teman-teman ya silakanlah. Siapa itu Neng Fahma dulu, baru Sang Jayaran. Gimana panik bang? Siapa tadi panik lah? Ala kalian aja panik lawan saya. Kenapa diturun? Ala kalian aja panik lawan saya. Gimana sih kak? Panik tuh, oten panik semua. Kalian mencret, kalian lari, nggak kejawab, kalian lari.
Mau ditunjukin kitabnya sendiri malah diturunin, panik nggak tuh? Kagak ada yang panik ya, saudara-saudara. Saya nggak pernah panik ya. Kita itu nggak panik, ngapain kita? Ini teman-teman ya, karena daripada saya kena report lagi oleh ini, kita buang aja dia ke laut dulu ya. Kita buang dia dulu ke laut. Gimana viewer semuanya di bawah? Panik dia, panik sekali dia. Iya, oke ya, kita buang aja dulu dia ke laut lah, teman-teman. Mana sih? Gimana, Ning Fakma? Bang, makasih bang yang kasih topi bang, makasih bang. Tuhan berkati ya, Tuhan Yesus memberkati ya bang. Ini ya, bang, makasih. Tentang Markus 12 ayat 29 ini bang. Bisa Kenapa? Baca Markus berapa? Markus berapa? Sebentar saya naikkan dulu ya, tapi jangan ini di atas ya, teman-teman. Saya naikkan semua dulu sebentar. Saya naikkan. Ini memang yang viewer saya ini banyak nih yang bukan Kristen nih, makanya mereka tuh sering ngomong aja. Ya. Iya. Ini HP-nya error teman-teman. Tenang teman-teman, kita naikkan mereka, kita kasih pemahaman kepada mereka. Mana sih? Ya udahlah, yang cukuplah begini aja. Silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Itu bang tentang Markus 12:29 itu gimana bang maksudnya? Iya, baca Markus 12 ayat 9 itu apa? Ini 29 ya, yang menuhankan satu-satunya Allah yang esa. Mana coba kau baca? Yaitu bang 12:29. Coba abang baca, buka Alkitab. Ya, apa di situ? Ya, makasih Bang Tuama, God bless you. Markus 12 ayat 29 bang. Iya, pertanyaan kamu apa? Isi dari ini bang, dari ayat itu bang. Isi apa kau ini? Apa pertanyaan kau? Mana sih kau itu? Makanya abang buka Markus 12:29. Lah iya, apa di situ? Tuhan itu satu-satunya. Udah. Kau ini apa pertanyaan kau? Mana sih kau? Silakan, pertanyaan kau apa? Yesus menuhankan satu-satunya Allah yang esa. Jadi Yesus itu kan bertuhan bang, gitu ya maksudnya. Lah iya, kan Yesus itu manusia. Makanya kata si abang Ustadz tadi itu, terkutuklah orang yang tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. Namanya Yesus sebagai manusia, tentu dia punya Allah. Naikin pendeta itu error. PDT itu error di bawah ada PDT loading. Mana itu? Error. Mana? Ada di bawah Bang. Si loading. Oke, si loading. Iya, si loading. Ya udah si loading. Ya. Nih. Yesus itu bukan Tuhan. Sebentar dulu, Neng. Sebentar dulu. Loading. Kamu saya kick atau tidak? Kamu jujur? Saya di report. No. Kalau kamu itu nggak saya kick kan? Ada. Mau saya tampilkan. Sabar, saya tampilkan. Saya kick nggak? Kamu ngerti nggak soal kick dan report? Gimana sih kau ini nggak sekolah betul? Iya, makanya saya Oke teman-teman ya. Saya di report ya. Padahal yang nonton, banyak muslim loh. Ya udah betul, kamu dikena itu. Tapi kena sehari aja ya. Iya, kena. Shalom. Jadi begitulah, janganlah Pak Pendeta suruh Pak Pendeta punya pengikut itu jaga report. Tidak. Iya, Saya udah jatuh tadi. Ya shalom. Ya silakan Pak Titan, Pak siapa nih, Pak Teng. Ya silakan. Ya. Shalom. Ya. Shalom. Ya. Daripada kebanyakan dilanjutin aja yang tadi Bang, si sama pendetanya tadi, biar dijawab dulu tuh. Para penonton itu pada penasaran itu mana perbuatan yang baik itu gitu loh. Saya nungguin itu dari tadi juga, makanya belum dapat juga Pak Titan itu. sebentar Pak Titan. Makanya. Pak Titan. Pak Titan. Maaf, awas. Anak saya tuh lagi sakit nih kan. Saya lagi temani anak saya. Pak Titan tolong ya dipegang roomnya.
Ini kasih saya moderator, ini belum ini kayaknya. Loh. Oh iya Pak, ini akun baru Pak, ini akun baru. Yang belum, tolong ya teman-teman, tolong teman-teman kasih ini ya, di follow. Ini akun baru. Sebentar. Ya. Juga lah Titan 1, nanti siapa tahu saya turun ini biar bisa saya naikkan lagi. Kasih Titan 1, Titan 2 moderator. Host. Ya udah moderator. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, silakan. Udah. Oke. Lanjut Pak. Itu Pak Loding itu tuh pertanyaan Ya, Bang host, mau Kawen kemana, tadi. host? Gak, saya di sini, saya cuma nemani mau kasih air minum anak saya aja, sebentar aja. Oke. Nggak saya matikan kamera. Lanjut Pak Titan lanjut. Oke, ya lanjut. Yang lain saya tunggu Pak Pendeta. Ya itu. Ya, halo, semua. Tadi saya nunggu itu jawaban dari yang si loading tadi tuh loh. Jawaban apa mana Pak? dua Tunggu pertanyaan? jawaban apa Pak? Penantian yang tertunda. Pertanyaannya Pak Pendeta tadi belum kamu jawabin dari tadi tuh. Bagaimana tuh? Iya kan saya masih selesaikan tadi yang dia katanya bilang Yesus itu adalah Tuhan, sementara di Alkitab mengatakan utusan. Bagaimana Masalahnya utusan kamu jadi tadi Tuhan? bertanya Kalian ini terus, juga nih, menanggapi terus, belum dijawab. Ini coba gedein layar loading biar dia lanjut jelaskan. Coba yang lain kondusif. Oke, saya moderator ya. Loading Oke, jawab Pak. pertanyaan tadi. Di mana perbuatan aplikasinya si Muhammad Sabar, saya Rasulullah jelaskan wassalam. Iya, Ayo. iya nanti saya narasikan ini dulu lah. Tadi kan begitu. Kalau kamu mau jawab silakan kamu jawab. Kau ini Narasi lagi. mau modal Aduh, congor yang di sini. Congor saya lebih besar. yang takut yang Oke. yang bertanya aja terus Islam. Nah begini ya. Dari tadi kita face to face, kau datang bikin kacau. Ini orang-orang yang biasa di pesta kacau ini. Nah jadi begini teman-temannya. Tadi kata Pak Pendeta bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah itu sendiri. Nah kalau Yesus itu Allah sendiri yang mengambil rupa manusia, yang merendahkan diri, turun ke dunia, terus disembah oleh umat Kristen, berarti umat Kristen ini menyembah Tuhan yang maha rendah, ya, bukan maha tinggi. Nah ini Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Ini udah jelas ya. Semoga tidak dibantah oleh asumsi mereka. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia. Jadi yang membangkitkan Lazarus, yang memberi makan 5.000 orang, itu mujizat dari Allah yang dilakukan oleh Allah melalui perantara Yesus. Dia teman-teman, bukan dia Tuhan. Kayak kenapa teman-temannya? Nah ini coba kita buka di Yohanes. Jawab dulu itu. Diam dulu kau situ. Kenapa kau ribut-ribut kejang-kejang kalian ini? Kondusif lah. Yohanes 11 ayat 14. Nah di sini, di sini sudah jelas ya. Ketika Yesus membangkit Lazarus, Yesus berkata seperti apa teman-temannya? Sebentar, saya lihat. Nah, Yesus membangkit Lazarus. Di sini dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingi dia bahwa dia ini kita lihat ya. Bapa, aku percaya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Nah, mendengar apa? Mendengar ketika dia membangkitkan Lazarus, dia minta mujizat dari Bapa. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Begitu. Ini sudah jelas-jelas utusan, kalian jadikan dia Tuhan. Ya?
Coba kalian jelaskan ini dulu. Bagaimana kitab kalian sendiri yang sudah lurus kalian bengkokkan, terus kalian mau bertanya tentang Al-Quran. Sementara Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini saja ini dikatakan ini. Yesus membangkitkan Lazarus dengan mujizat yang diberikan oleh Bapa. Di mana di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 dia sebagai perantara. Makanya di sini dia katakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini perkataan Yesus loh, bukan perkataan Om Ulus atau perkataan Pak Pendeta atau Patitan atau oten-oten lain. Ini perkataan Paulus. Tolong jelaskan bagaimana seorang utusan bisa menjadi pengutus. Silakan. Weh, kau ngerti nggak tadi? Oke, lanjut. Ya saya kasih paham dulu Islam. Nah, dia mau kasih bengkok. Silakan Titan, apa yang mau kau bengkokkan? Diam dulu, biar kasih paham kamu. Nih, perhatikan perbesar. Gak bisa ya? Oh, jadi intinya itu sudah tahu utusan, kok dituhankan itu kan? Iya, itu intinya. Oke, kita lanjut. Sabar dulu, biar gua ajarin kalian. Mana gitu loh. Udah diam. Biar Patitan ajarkan kita. Ada yang Patitan mau bengkokkan. Jadi gini, saya ajarin dulu kalian ilmu hakikat Allah ya. Perhatikan. Ini Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini berbicara hakikat Allah. Artinya, tidak ada yang bisa memandang wajah sang sumber itu. Ya, siapa sang sumber itu? Sang sumber itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apa maksud dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus? Firman itu ada dalam diri sang Bapa. Roh Kudus adalah Roh Allah yang diutus ke dunia, yang melalui firman-Nya. Jadi mereka pakai satu data kita, jangan asumsi lah, pakai data lah. Iya, saya kasih dulu ini datanya. Yohanes 1, saya sabar dulu. Jangan, ya nggak apa-apa, kita pakai data. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini belajar hakikat. Biar saya ajarin dulu kalian semua ya. Islam di bawah juga belajar ya, siapa Yesus itu. Jadi firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan firman itu adalah Allah? Karena firman itu sehakikat dengan sang Allah itu. Allah itu apa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu apa? Bahasa Yunaninya hologos. Dalam arti hologos itu adalah... Di sana Tuhannya? 3. Jangan dulu potong kejang-kejang kamu. Kamu tadi bisa diskusi Ami diam. Kamu bisa diam nggak Islam? Hah? Diskusi santai lah. Biar saya ajar dulu umat Islam ini semua di bawah. Titan jelaskan dulu. Ya? Jangan Titan merajuk. Jangan dipotong lah. Tadi sekalian nggak saya potong. Ya, perhatikan. Firman itu adalah Allah. Kenapa dikatakan firman itu adalah? Itulah satu hakikat. Ya, nih saya ajarin kalian ya. Jadi saya bikin gambar aja supaya kalian paham. Ya, nih. Sebentar dulu. Manusia. Perhatikan, ya. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus, mereka satu hakikat, ya, yang tak dipisahkan. Apa itu Firman? Firman itu hologos. Hologos itu apa? Logika, kecerdasan Allah yang ada dalam diri sang Bapa itu, satu hakikat, mereka tak dipisahkan. Dan Roh Kudus apa? Rohnya yang dikirim ke dunia, yang berasal dari sang Bapa. Mereka tidak dipisahkan. Sama seperti ini analoginya manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh manusia, betul. Jiwa manusia, iya, dalam diri manusia. Roh manusia dalam manusia, iya. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Bukan 3, enggak, 1, yaitu manusia. Pendeta error ini, ya.
satu bernama pendeta error, nggak bisa dipisahkan. Jadi firman itu tidak bisa dipisahkan, karena firman itu adalah kecerdasan Allah. Maka itu kecerdasan Allah itulah yang menjadi manusia. Sebentar, Yohanes 1 ayat 14. Nih, ya, supaya kalian mengerti siapa Yesus itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yang kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi maka itu sewaktu kelahiran Yesus di dalam Maria, dia mempunyai kodrat ilahi dan kodrat manusia. Nih, ya, Kolose 2 ayat 9, pakai data semua kita. Nih, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Artinya firman yang telah menjadi manusia, ya, berdiam firman itu, roh Allah itu di dalam kemanusiaan Yesus. Maka itu Yesus katakan, Filipi 2. Perhatikan, kita pakai data semua, mantap. Alkitab ini luar biasa. Ya, kita mau belajar dulu biar diajarin. Yang walaupun dalam rupa Allah, siapa ini? Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu berasal dari Sang Logos itu, karena Sang Logos itu lahir melalui perawan Maria, nuzul, zohir. Allah yang transenden, yang tak terlihat, menampakkan diri. Allah yang zohir melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka itu Yesus berkata, ya, Yohanes 6, Yohanes 8. Perhatikan, Yohanes 6 ayat 36 dikatakan ini. Ya. Sebentar. Jadi semua kita orang Kristen itu pakai data, belajar kalian hakikat Allah itu supaya kalian mengerti. Jangan kayak sebelah, nggak mengerti tentang hakikat Allah. Ya, Yohanes 6 ayat 38 dikatakan di sini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kita nggak menyangkal Yesus itu utusan, tetapi Dia adalah Sang Firman yang diutus Sang Bapa untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ya, karena Dialah Allah yang imanen, Allah yang kelihatan, dan Allah yang transenden. Itulah yang menaungi Yesus Kristus. Maka itu dikatakan Yohanes 8, ya, ayat 32 dikatakan di sini. Ya, saya kira mantap sekali Alkitab kita ini. 23, perhatikan Yohanes 8 ayat 23. Nih, ya, lalu berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini. Yesus dari atas, sedangkan kita manusia dari dunia ini. Musa utusan, iya. Muhammad utusan, iya. Siapa lagi? Abraham utusan, iya. Tetapi dia lahir dari dunia ini, artinya dia berasal dari dunia. Sedangkan Yesus berasal dari atas, diutus dari atas, mengambil rupa manusia. Maka itu Yesus katakan, perhatikan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Yesus ngomong, kamu akan mati akan dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Allah itu, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ini perkataan Yesus, Dia Sang Allah itu. Perhatikan Wahyu 22 ayat 6. Perhatikan ya. Nih. Jadi mantap ini, ya. Bentar. Ya. Biar saya lihat Wahyu 22 ayat Wahyu 22 ayat ini.
Sebentar ya. Oh, lupa saya. Sabar 2 menit. Jadi kalian harus mengerti bahwa dia sang firman yang nuzul menjadi manusia. Kita pembelajaran di sini supaya orang-orang Islam juga mengerti siapa Yesus itu. Jadi bukan hanya berbicara utusan-utusan. Bukan hanya berbicara utusan-utusan. Dia bukan utusan seperti Pak Titan, manusia yang dibawa. Ya. Pak Titan, Ya, ini gimana? akun besar Pak Titan ya, hati-hati Pak Titan ya. Saya kena ini udah Pak. Nih Pak, saya tunjukkan Bapak ya. Bentar Pak. Nih Pak. Ini live ini dibatasi gitu ya. Karena ada perundungan dan apa ini? Dan pelecehan. Nah, ngawur Pak mereka. Biarin. Lanjut Pak Titan. Iya, nih ya. Perhatikan. Wahyu 21 ayat 7. Ini perkataan Yesus. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi siapa? Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Ini perkataan Yesus. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya. Kenapa Yesus mengatakan dia Allah? Karena pada hakikatnya dia adalah sang firman itu. Pahami dulu bahwa Yesus sang firman yang menjadi manusia. Maka itu segala perbuatan Allah dilimpahkan oleh Yesus Kristus. Maka itu kisah para rasul tadi yang kau buka tadi. Kisah para rasul. Melalui perantaran dialah mujizat-mujizat Allah diimplementasikan, dilakukan. Maka itu katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, karena Yesus mengatakan, kenapa Yesus mengatakan aku kebangkitan dan hidup? Karena dia satu-satunya yang bangkit dalam kematian, membangkitkan dirinya, ya, sehingga dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Baru dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Itu perkataan Yesus. Apalagi perkataan Yesus banyak. Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Artinya perkataan Yesus ini tidak ada satupun yang bisa diucapkan oleh nabi-nabi lain. Muhammad berani mengatakan itu? Tidak berani, karena dia manusia biasa. Musa berani nggak mengatakan aku jalan dan kebenaran? Tidak berani, karena dia manusia biasa. Hanya Yesuslah yang berani mengatakan itu. Dan siapa dia? Bahkan Wahyu 22 ayat 16, Yesus mengutus malaikat. Perhatikan, siapa nabi yang bisa mengutus malaikat kalau bukan hanya Yesus? Nggak ada nabi kecuali Yesus. Jadi siapa dia? Wahyu 22. Perhatikan teman-teman, ini terakhir biar saya selesai ya. Aku mengutus malaikat, Wahyu 22 ayat 16 dikatakan di sini. Nih, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Hanya Allah lah yang bisa mengutus malaikat, tetapi Yesus juga bisa mengutus malaikat. Siapa dia? Sang Firman yang mengambil rupa menjadi manusia. Itu harus kalian jelasi satu hakikat. Oke? Amin. Jadi Yesus itu Allah kami, Tuhan kami. Silakan. Sudah dijawab Luar semua. Biasa. Sudah dijawab tadi. Sekarang Oke, kembali terima kasih. tadi. Tolong besarkan saya. Pak Host, tolong diarahkan Besarkan saya. ini Pak Host biar Kenapa dijawab mute Pak lagi? Host. Iya betul itu Pak Toen tadi, Pak Loading. Kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ya tolong dong dijawab dulu itu. Kamu harus mengakui bahwa Rasulullah ini saya mau itu kasih- perbuatan baiknya dan di mana penciptaan itu. Oh mau jawab? Oke, kita besarkan dia ya. Pak Titan boleh ya? Besarkan Izin Pak dulu Titan. lah. Silakan. Iya. Pak Titan nggak bisa membesarkan Pak Titan? Bisa. Loh kenapa nggak bisa Pak? Jangan Bisa. kejam-kejam begitu. Oh bisa, oh ya udah Pak Titan yang atur ya. Sekali. Pak Titan yang Ya, atur, silakan Pak oke. Titan. Ya, oke, diam sebentar ya. Luar biasa tadi penjelasan Pak Titan ya, walaupun ngawur ya. Jadi begini teman-teman ya. Nah ini kayaknya saya yang harus kasih kuliah sama Pak Titan. Ini tadi beliau bawa Filipi 2 ayat 8 ya. Nah ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia itulah Allah sudah jelas ya bahwa
Loding, kamu terintervensi. Ada signal Kamu nge-lag intervensi itu, nggak bisa dengar Kamu nge-lag. suaranya. Headsetnya. HS-nya dibenerin. Cek. Sudah. Ya Cek. aman. Cek. Oke. Aman. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Tadi Pak Titan dia menjelaskan tentang ini. Ini Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ini dalam keadaan sebagai manusia ya. Mau dia dari dulu Tuhan atau bukan Tuhan, yang pasti sudah jadi manusia ini. Berarti selama ini Pak Titan sama Pak Pendeta ini menyembah manusia. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Nah, yang seperti saya katakan tadi, bahwa di perjanjian lama para nabi itu menyembah Tuhan Maha Rendah. Datang ini Pak Titan sama Pak Pendeta menyembah Tuhan yang Maha Rendah. Ini merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, ini setelah dia merendahkan diri, dia taat sampai mati. Taat sama siapa? Kalau memang dia adalah Allah sendiri, dia taat sama siapa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kita ketahui semua bahwa orang yang mati di kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk. Ya, di Galatia 3:13. Nah, seperti itu. Dan tadi Pak Titan katakan bahwa wahyu adalah perkataan Yesus. Nah, ini perkataan Yesus juga atau tidak Pak Titan? Tulisan merah ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu siapa? Anak manusia. Ini Yesus sendiri katakan dia anak manusia. Kenapa kalian tuhankan anak manusia? Hah? Dan tadi Pak Titan katakan bahwa dia membangkitkan dirinya sendiri. Sejak kapan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, Pak Titan? Tolong jelaskan itu, sejak kapan? Sejak kapan Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Coba silakan Pak Titan, sejak kapan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, Pak Titan ya? Sejak kapan? Kenapa dia? Kabur. Naikkan lagi dia. Kabur dia Pak, kabur karena di bawah udah pada ngomong mana itu Iya. kebaikan Muhammad itu, dia udah kabur. Mana dia? Aduh. Dari tadi buka Alkitab mulu dia, nggak mau buka ini, nggak bangga apa dia sama ininya. Ayo Islam lagi naik. Mana naik lagi pendeta siapa itu? Naik lagi kami tunggu. Iya, kami tunggu jawabannya ya. Pak Titan atur aja siapa yang mau dinaikkan. Pak Titan bisa toh? Lanjut Pak. Bentar ya, saya naikkan lagi dia. Mana dia? Kenapa dia? Mana dia? Gak usah di-report teman-teman. Mana dia? Enggak Pak, enggak kena report. Kalau kena report ada pemberitahuan di saya Pak. Enggak kena Ada report ya? dia, turun dia. Kita tunggu lagi dia. Atau orang Islam yang silakan naik gantikan dia siapa? Tanya tadi. Itu Neng Fahma itu dari tadi dia motong-motong itu. Neng Siapa yang Fahma bisa itu. Islam diskusi? Neng Fahma Pak. Coba Neng Pahma bisa jawab pertanyaannya nggak tadi Neng Pahma? Oke. Ya perbesar Seos. Jadi dia tanya Yesus bisa membangkitkan dirinya nih. Ya, Pak Titan nggak bisa sebentar. Pak Titan nggak bisa memperbesar diri. Bisa. Oh iya, besar aja Pak. Bapak pegang aja. Saya lagi lihat anak saya sakit juga kok. Mana dia? Aduh, biar ku ajarin dulu si error itu. Si error namanya ya. Nama kok si error? Ya, nih. Ya, ini perkataan Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Mana dia? Udah naik dia? Mana sih dia? Mana Pak Pendeta? Pak Pendeta kasihkan moderator ke sini biar saya bantuin Bang Titan. Kasih dulu host. Iya bu, grateful. Ya saya Bu, biar dia juga lihat di bawah. Ya, nanti saya bantuin Bang Titan. Saya belum menyerang Islam loh. Masih defend aja saya. Saya menghargai komalnya Pak Pendeta ini. Ya.
Sikat aja Pak, sikat aja Pak. Akun-akun besar saya udah pada jatuh semua Pak, di report sama mereka Pak. Sikat aja. Makanya saya lagi sedikit marah-marah ini Pak, karena saya di report semua sama Ustadz Yusuf PI. Iya ya. Iya Pak. Naik kau error di mana kamu? Bu grateful sudah ya Bu, grateful. Oke Pak. Bentar. Ya. Neng Fahma nih apa nih? Halo Neng Fahma. Neng Fahma. Turunin aja Bu kalau nggak nyambut. Turunin ya. Oke, kita absen dulu. Pak Toeng ini apa? Ya, Kristen, Shalom, Kak, Pak? Shalom. Oh iya, Shalom ya Kristen. Pak. Iya. Tunggu Pak, itu bacanya. oh, Jadi Oke. saya mau menunggu jawaban pendeta loading tadi, Oh, mewakili gitu. daripada Oke. suara-suara yang di bawah. Oke, siap. Selamat Pertanyaan siang Pak Pendeta Pamungkas. tadi kan, Siang. di mana kebaikan ini tadi, 2 pertanyaan itu tadi. Kita mau dengar Oke, jawabannya, itu aja. Oke, siap. Selamat siang Pak Pamungkas. Selamat siang. Iya, Islam Kristen Pak. Islam. Iya, oke. Bu Siti, selamat siang. Bu Siti. Turunkan. Oke, ada narasumber satu ini namanya Pak Pamungkas, silakan dilanjutkan dulu diskusinya. Oke ya, jadi begini teman-teman Islam ya. Tadi dia ini ya, Filipi 2 kita lihat. Perhatikan. Filipi 2 ayat 6 yang di framing oleh si error tadi. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan perhatikan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkannya dirinya dan tak sampai mati. Jadi dia merendahkan dirinya dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus tahu bahwa keadaannya sebagai manusia. Di sini banyak pengajaran yang diajarkan Yesus. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Luar biasa. Jadi ada ajaran-ajaran Yesus yang luar biasa yang kita contoh. Ya, nih Matius 20. Ya, seorang pemimpin yang dilakukan oleh Jokowi ke jalan-jalan itu, ke desa-desa, itu dia melihat teladan yang ada pada Yesus. Ya, Yesus seorang raja, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa Yesus. Jadi Allah kami itu bukan hanya sebatas ngomong doang di atas. Pahami? Bukan agama seberang, hanya ngomong-ngomong, merintah-merintah, tetapi tidak menjadi teladan hidup manusia. Allah kami menjadi teladan bagi manusia. Karena semua harus memandang Allah itu, bahwa dia yang layak ditinggikan, dia yang layak diagungkan, karena dialah sang teladan itu. Caranya bagaimana Allah supaya menjadi teladan? Karena dia semua harus memandang, ya, firman-Nya mengambil rupa manusia. Supaya apa? Orang mengikuti teladan Yesus. Karena Yesus adalah gambaran Allah. Ya, maka itu nih teladannya, bukan untuk melayani, tetapi untuk melayani. Karena dia gambaran Allah. Kolose 1, ya. Dialah Allah yang imanen, yang terlihat, supaya manusia meneladani kelakuan Yesus. Ya. Coba Nabi sebelah, apa teladan dari dia? Nih, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala diciptakan. Yesus itu gambaran Allah, teladan kita manusia. Dialah contoh, role model yang harus diikuti. Dialah contoh, menjadi teladan seluruh umat manusia. Karena hanya Yesus yang layak disembah, jangan yang lain. Ya, saya tanya kepada teman-teman Islam, mana teladan Muhammad?
apa yang dilakukannya? Gak ada. Karena dia adalah manusia yang berdosa. Dia gak cocok jadi teladan. Paham gak? Ya. Tetapi Yesus manusia yang tidak berdosa. Coba Islam naik. Ya. Maka Yesus berkata, coba buktikan di mana Yesus berdosa. Yesus berkata seperti itu. Ya. Tetapi kalau dibilang Muhammad ngomong, gak berani dia ngomong. Gak berani Muhammad ngomong, tunjukkan kalau aku orang berdosa. Gak berani. Kenapa? Karena banyak dosanya. Saya bisa paparkan ratusan dosa Muhammad. Sebentar, Pak. Oke. Ya. Oke. Silakan. Bang Titan. Silakan Pak Pamungkas yang dipertanyakan tadi ya, silakan dijawab. Iya. Kalau Pak, dihukum, digantung di yang kayu salib. Oke, Galatia 3 tadi. Sesuai dengan Galatia 11:13. Oke, kita lihat ya. Galatia 3 ya. Bapak putus-putus suaranya, Pak. Sinyalnya Bapak itu tinggal satu bar itu. Pindah tempat dulu, Pak. Iya, sambil nunggu. Ya, pertanyaan saya, Bapak putus-putus, kalau bisa Bapak turun dulu baru naik lagi. Putus-putus. Digantung di tiang kayu salib. Bapak putus-putus suaranya. Iya, Pak Pamungkas dipindah tempat dulu ya, dibagusin sinyalnya. Yang dikutuk di tiang kayu salib itu siapa, Pak? Oke, saya jelaskan ya. Perhatikan Pak Pamungkas. Bapak, sinyal Bapak, dengar suara saya bagus, Pak? Bapak. Halo. Sinyalnya cuma satu itu. Kita ganti dulu ke orang lain ya. Selamat siang Pak Preman TikTok. Bagus, saya dengar. Sinyalnya Bapak itu cuma satu bar. Coba turun dulu, pindah tempat, baru nanti naik lagi. Cari tempat yang baik sinyalnya itu loh. Nanti percuma soalnya dijelasin sama Bang Titan, nanti Bapak nggak dengar, nanti nanyain ulang lagi, nggak didapat poinnya. Saya dengar. Aku di jalan ini. Oke, lanjut aja dulu Bang Titan, dijawab pertanyaannya. Ya, perhatikan. Bapak baca baik-baik ya. Loh. Mana? Aduh. Ada yang report ya? Kenapa ini lagi bahas Alkitab kok malah di report? Gimana sih kalian ini? Bisa naik lagi nggak Bang? Nih, Pak Preman TikTok, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh, iya. Bapak Islam atau Kristen? Kristen. Oh, oke Pak, siap. Pak YZT, selamat siang. Yes. Selamat siang. Iya, Bapak. Iya, Bapak Islam atau Kristen? Kristen. Oke. Kok di report sih orang bahas Alkitab kok? Aneh kalian ya. Boleh kasih saran, Kak? Halo? Siapa ini yang bicara? Saran apa, Pak? Gini, nggak usah lah dibahas-bahas, dikaitkan sama orang itulah. Takutnya nanti banyak permasalahan. Ya cukup dijelaskan aja lah Alkitab itu aja lah. Jangan disebut nama mereka, terserah mereka lah. Itu mereka, biar nggak kena juga kita. Oke, ya, mana ya mereka? Pak sarannya. Oke, mana mereka? Cek. Mana si Bapak tadi? Udah pergi, kayaknya dia ada yang lapor. Saya di RIP ya. Wah, Kristen semua ini yang naik nih.
Halo, selamat siang Pak Serdame. Salam, salam. Oh iya, oke. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya, memang begitu ya. Jadi gimana lagi ngomongnya sama kambing-kambing itu ya. Susah memang. Saya juga habis kata-kata karena nggak cerdas-cerdas. Itu kalimat Galatia 13 ayat 13 itu jelas banget loh. Nggak ada yang bisa di-framing, tapi karena saking hebatnya mereka bisa mereka framing itu. Luar biasa. Lanjut terus. Oke, baik Pak. Pak Preman TikTok, ada yang mau disampaikan? Halo Pak Preman TikTok. Ayo naik Islam yuk, saya hanya menjawab saja yuk. Naik Islam supaya nggak takut, ayo. Penuh bang, oke lah, turun aku ya. Loh. Oh iya siap Pak, terima kasih ya Pak. Selamat siang. Salam, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Yohanes. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan barusan itu tadi ya. Siapa yang tadi menghimbau supaya kita lebih fokus dengan Alkitab kita sendiri, yang mungkin ini saran kalau bisa dipakai gitu. Sebab kita juga kan diajarkan untuk menerangkan dengan sabar dan dengan penuh hormat ya. 1 Petrus 3 ayat 15 itu ya. Jadi ya nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita itu menerangkan Alkitab kita itu dengan ya memang dengan pengertian, tetapi jangan dengan seolah emosi terus berbalik nanya tentang kejelekan dia, itu menurut saya janganlah gitu loh. Jadi supaya kita itu kelihatan ya beda gitu loh, ada perbedaan. Jangan kita cepat terpancing marah atau orang yang nggak bisa menerima terus marah, itu janganlah kalau bisa, itu supaya ada perbedaan kita dengan orang yang sudah mengenal Tuhan dengan yang belum mengenal Tuhan gitu bos, maksud saya host gitu host. Mungkin itu saja ya. Sebab itu di 1 Petrus 3 ayat 15 ya, boleh saya baca ya sebentar ya. 1 Petrus 3 ayat 15, maaf ya sebelumnya, ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, itulah sekiranya ini bisa buat jadi pedoman kita di dalam komal-komal Kristen ya, supaya ada perbedaan kita orang yang sudah mengenal Tuhan dengan belum gitu, janganlah dengan nada tinggi lah gitu. Mungkin itu ya, Os. Minta maaf kalau jadi ada gini Pak Yohanes, sebenarnya gini Pak Yohanes, sebenarnya nggak ada yang salah itu. Karena Bapak pernah nggak baca firman Elia mengejek tuan-tuan mereka? Pernah Bapak nggak mengejek? Ya itu pernah nggak baca? Itu jangan diterapkan. Jadi gini Pak, ya, oke, tapi saya terima. Ya. Jadi gini, sebentar, jangan dulu potong Pak. Kalau diterapkan begini, di sekarang ini, Pak Yohanes, sebentar ya. Kalau Bapak Yohanes, saya sudah, Bapak bisa gantian ngomong nggak Pak? Hah? Ya, jadi gini Pak, saya bukan menghina Islam, tapi saya kalau orang sudah ngeyel dijelaskan, saya balikkan seperti itu. Ini ruang apologet, tapi nggak apa-apa, saya hargai. Kalau Bapak mau ruang Alkitabiah, Bapak nggak di sini tempatnya Pak, tempat lain Pak. Oke lah. Karena ini membongkar ajaran. Iya silakan Pak. Oke, makasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Ya, jadi tolong jangan jadi guru BP ya. Kalau pengen dengan cara sendiri, silahkan buka room sendiri gitu loh. Setiap orang dalam berapologet itu berbeda cara ya gitu, tapi tetap dalam pengajaran yang benar. Sekali-sekali mirroring nggak apa-apa untuk yang susah dikasih tahu. Ini nggak ada lagi. Iya, ini saya kasih ya. Ini 1 Raja-Raja 18:27. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Siapa yang diejek? Sembahan mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Bukankah dia merenung? Bukan ada urusannya? Mungkin dia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jadi Elia mengejek tuan-tuan sembahan mereka.
yang mereka sembah, tetapi orangnya kita kasihi. Tapi memang kita tetap di jalur teladan, memang perkataan kita harus kita jaga. Saya nggak mau ngomong lagi yang bodoh, tolol. Saya akan nggak mau lagi ngomong seperti itu. Atau bilang kata-kata binatang. Itu saya jaga, saya kuduskan hidup saya dengan perkataan itu. Tetapi kalau bongkar ayat mereka, apa nggak salah kita? Nggak apa-apa. Kecuali saya membongkar kata ayat yang tidak ada di dalam ayat mereka. Kan begitu. Mereka silakan mengejek agama kita. Saya nggak marah. Saya balas dengan data. Saya balas dengan apa yang tertulis. Kecuali kalau saya mengejek dengan tidak tertulis, itu baru salah. Itu loh teman-teman di bawah. Ini ruang apologet loh teman-teman. Bukan ruang untuk mendengarkan firman aja. Kalau ruang mendengarkan firman Tuhan, itu di tempat lain. Misalnya di YouTube ada Pak, siapa lagi, pendeta-pendeta Gilbert. Silakan dengar di situ. Siapa lagi? Pak pendeta yang lain-lain di YouTube. Banyak bertebaran di situ di YouTube. Itu aja dengar saudara-saudara. Di situ baru pengajaran. Karena Islam ini memang nggak mau diajar. Kalau ada Islam naik dengan sopan dan santun, saya akan mengajar dengan baik. Tetapi kalau kayak tadi si error tadi, itu memang dia nggak baik gaya dia. Dia memframing ayat kitab kita, menjelekkan ayat Alkitab kita. Jadi kita framing kembali, kita bukan framing sih, kita mirroring lagi kembali. Ayo yang lain naik ya, jangan cuman typing di bawah. Ya ini siapa nih? Ya, selamat siang Pak Andreas Saputra. Selamat siang. Iya, Ya, Bu. Islam Kristen Pak. Ya, kalau ditanya agama ya Kristen lah. Nah, ya ada yang mau disampaikan. Menarik sekali semua ruangan apologetik ini untuk berjuang melakukan hal-hal kebenaran yang Alkitab. Iman-iman orang lain. Jadi di sini kita akan harus terus berjuang dan maju. Janganlah takut kepada manusia, bahkan presiden atau siapapun di seluruh ini. Janganlah takut, majulah terus. Yang penting janganlah kita saling menyalahkan. Akan kita tetap menyuarakan kebenaran. Sebab dari situlah tanpa ada yang lawan, kita mustahil tidak ada pemenangnya. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Andreas. Ada lagi Pak? Nah, dan selanjutnya juga semuanya pun. Jadi kalau kita lemah, berarti kita ini, anggap saja kita akan kalah. Bahwa selama kita akan hidup di dalam dunia ini, kita tetap untuk berjuang harus berani semua untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah perintahkan. Sebab ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah dia takut mati, dia tidak pernah takut dihina, dicaci maki, tidak pernah membalasnya. Jadi semuanya kita akan melakukan dengan baik dan rendah hati. Jadi saya yakin tahun 2025 ini pun akan bertumbuh dengan lebih baik. Sudah banyak ustadz-ustadz dan semuanya pun juga yang ulama-ulama ini seperti Habib ini kan
sudah ditembak oleh karena semua ini adalah ulah-ulah dari kerajaan diktator. Semua itu kan dulunya kan orang-orang perang. Tidak mungkin ada orang yang pintar. Sedangkan semuanya ini yang berasal dari pengalaman-pengalaman mereka itu kan berasal dari pengalaman-pengalaman manusia yang tidak disertai dengan fakta, hanya karangan untuk menyamai-nyamai. Tetapi semuanya kalau kita lihat bahwa kesaksian saya bahwa betul-betul itu Alkitab adalah sepenuhnya kebenaran yang harus kita taati dan kita ikuti dengan baik. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak ya Pak. Tuhan memberkati. Selamat siang Pak KTP. Pak KTP. Selamat siang. Selamat untuk semua, terutama host dan Titian ya. Titian ini yang menjelaskan tadi ya. Titan Pak. Ya, silakan. Titan. Ya, Siap. saya punya pendapat, saya sangat setuju apa yang sudah dijawab oleh Bro Titan yang luar biasa untuk menjelaskan yang ngeyel-ngeyel. Jangan sampai kita ini ya semua berpendapat jangan melawan mereka, bukan melawan, tetapi ini fakta yang harus kita jelaskan di suatu teknologi yang kita pakai, TikTok. Kalau tidak boleh, ya hapuskan semua, jangan mempunyai aplikasi yang kita gunakan. Kemudian semua yang bertanya itu aja ngeyel, sudah jelas masih gitu. Tuhannya lahir dari mana? Kenapa Tuhan bisa gini, bisa gitu? Kenapa Yesus begini, begitu? Ya, perlu dijelaskan supaya mereka jelas. Dengan nada yang kasar, dengan nada yang kurang pas menurut kita, tetapi itulah hebatnya seorang apologet. Ya, mungkin ini aja yang dapat saya memberi dukungan semangat. Terus maju terus, jangan kendor, karena iman kita harus semangat. Begitu Pak. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Thank you Pak KTP. Terima kasih banyak ya Pak. Tuhan memberkati juga. Ya, sama. Saya langsung turun aja ya. Iya, Pak. Oke, siap. Oke. Siap. Pak. Salam semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Jadi untuk orang-orang Kristen di bawah ya. Aku pamit dulu lah ya Pak ya. Siap Andreas. Halo Bu. Iya siap Pak. Bisa turun sendiri bisa. Semua kami ini tetap melacak semua pengacau api, tetap kami akan sikat semua. Siap Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih banyak, tetap semangat, janganlah takut dan gentar. Tuhan Allah menyertai, Tuhan Yesus memberkati semua kita di seluruh Indonesia. Amin. Ya. Oke, kiranya video ini dapat memberikan pemahaman, pengertian, edukasi bagi kita semua supaya kita bisa dapat paham dan kita juga bisa dapat melayani dengan baik dan benar. Dan jikalau punya komentar atau tanggapan terhadap video ini, maka tinggalkanlah komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jika berkenan untuk penginjilan ini semakin meluas dan video-video seperti ini tersebar ke seluruh dunia yang dapat dilihat oleh Bani Kedar, maka jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Akan lebih indah dan bermakna dan lebih cepat memenangkan jiwa adalah dengan cara kita nge-share ya. Karena kalau hari ini sesuatu yang misalnya mengganjal, maka lebih mudah menjadi viral kalau satu dengan yang lainnya sama-sama untuk membagikan, sehingga pemerintah pusat pun campur tangan dalam menyelesaikan setiap masalah. Begitupun kebenaran firman Tuhan kita bagikan. Ya, puji Tuhan. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.